Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Balik lagi nih di awal cerita. Kali ini kita bakalan bahas alur cerita film berjudul Spare Part yang rilis pada tahun 2015. Film bergenre drama biografi ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang 4 orang siswa SMA bersama dengan satu gurunya yang berjuang untuk memenangkan sebuah kompetisi robotik bawah air. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana sebuah sekolah bernama Carl Hayden Community High School. Lalu scene berpindah pada seorang siswa bernama Oscar yang sedang mendaftar untuk menjadi tentara Angkatan Darat Amerika. Saat sedang menunggu, ia melihat iklan tentang sebuah kompetisi robotik bawah air yang akan diadakan di Santa Barbara, California. Tidak lama kemudian ia dipanggil. Ternyata lamarannya itu ditolak karena ia tidak menyertakan berkas akta kelahirannya. Mengetahui bahwa Oscar merupakan seorang imigran gelap, kepala tersebut meminta Oscar untuk tidak melamar ke instansi pemerintahan lainnya. Sementara itu, di sebuah rumah, Lorenzo yang sedang masak di dapur, tidak lama datang adiknya. Adiknya ini merupakan anak yang sangat nakal dan suka mencuri. Hari itu ia melihatnya membawa barang curian di dalam tasnya. Lalu tiba-tiba ayah mereka datang dan Lorenzo menyelamatkan adiknya dengan menutupi tas tersebut dengan kain lap. Ayah mereka sangat dingin dan terkesan tidak peduli pada Lorenzo, berbanding terbalik dengan perlakuannya kepada adiknya. Oscar pulang dan ia bertemu dengan ibunya. Tidak ingin mengecewakannya, Oscar terpaksa untuk berbohong dan mengatakan bahwa ia berhasil. Mendengar itu, ibunya merasa sangat bahagia dan sangat bangga padanya. Oscar merupakan orang yang penuh dengan ambisi. Ia memiliki berbagai prestasi, dan ia sangat ingin menjadi seorang tentara. Namun sayang, impiannya itu harus terkubur. Di sekolah, seorang dokter bernama Freddie Cameron sedang melamar untuk menjadi guru pengganti sementara pada mata pelajaran sains, karena guru yang sebelumnya sedang cuti melahirkan selama 4 bulan. Kepala sekolah sempat meragukannya karena ia tidak memiliki pengalaman sebagai seorang guru di sekolah formal. Lalu Freddie menjelaskan bahwa ia sangat ingin memberi dan mendidik anak muda untuk berbuat baik di lingkungan dengan fasilitas yang minim. Carl Hayden Community High School merupakan sekolah yang tidak biasa. Sekolah ini memiliki 2.000 siswa yang hampir seluruhnya merupakan imigran gelap. Namun dengan siswa sebanyak itu, sayangnya sekolah ini tidak memiliki fasilitas yang mumpuni. Ketika Freddie hendak pulang, tiba-tiba mobilnya tidak bisa dihidupkan. Lorenzo yang dari jauh memperhatikan, lalu ia menghampirinya. Lorenzo merupakan anak yang pandai dan berbakat dalam merakit mesin dan juga memasak. Lalu ia mencoba membantu Freddie tetapi dengan imbalan $20. Esoknya hari pertama Freddie mengajar. Hari pertama tersebut berjalan dengan baik. Namun sesekali ia diisengi oleh muridnya. Mungkin karena namanya juga guru baru, jadi masih perkenalan ya kan? Sementara itu, di perpustakaan sekolah, Oscar kembali mencari informasi tentang kompetisi robotik bawah air yang iklannya ia lihat ketika sedang melamar menjadi seorang tentara di awal film. Lalu Oscar mendatangi Freddie yang kebetulan ditunjuk sebagai pembina klub teknik. Freddie melihat selembaran itu dan ia meragukannya. Freddie mengatakan bahwa untuk mengikuti kompetisi ini diharuskan untuk membuat sebuah ROV yang bisa beroperasi di dalam air, sedangkan mereka tinggal di daerah gurun. Namun tetap saja Freddie enggan untuk menerimanya karena mereka akan melawan tim dari sekolah teknik terbaik di Amerika yaitu MIT. Oscar terus meyakinkan Freddie, dan pada akhirnya Freddie menerimanya dengan syarat ia harus menambah anggota untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut. Lalu Oscar mendatangi guru Gwen. Ia memberitahu tentang kegagalannya untuk menjadi tentara. Oscar juga memberikan selembaran tentang kompetisi yang akan diikutinya. Lalu guru Gwen merekomendasikan pada Oscar untuk menghubungi Christian. Sementara itu, Christian yang sedang berlari karena dikejar oleh teman yang sering merundungnya bersembunyi di toilet dihampiri oleh Oscar. Dan Oscar memberikan selembaran tentang kompetisi tersebut. Kemudian mereka mendatangi Freddie dan memperlihatkan rancangan robot yang akan dibuat.
Freddy yang sedang mempelajari tentang komponen robot didatangi oleh Gwen. Gwen mengatakan agar Freddy tidak mengecewakan mereka dan selalu membina mereka sampai kompetisi ini selesai. Esok harinya, Oscar mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pelayan perempuan bernama Carla. Dan mereka pun menjadi semakin dekat. Setelah mengumpulkan peralatan tersebut, mereka mulai merakit. Tetapi dalam prosesnya terjadi kesalahan yang membuat robot tersebut korslet. Lalu Freddy teringat pada Lorenzo yang sempat membantunya beberapa hari lalu. Esok harinya ia bertemu dengan Lorenzo yang mencoba untuk mencuri sebuah mobil. Lorenzo yang tidak tahu bahwa mobil tersebut merupakan milik kepala sekolah, lalu ia dibawa oleh Freddy ke ruangan kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah memberitahunya bahwa ia tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum berkat Freddy. Lorenzo meminta maaf pada Freddy dan mengatakan akan melakukan apapun yang ia minta termasuk bergabung ke dalam klub. Saat jam makan siang di kantin, Christian yang sedang dirundung lalu diselamatkan oleh temannya Luis. Luis dan Lorenzo mereka selalu membantu dan melindungi Christian ketika sedang dirundung. Christian lalu terpikir untuk mengajak Luis untuk bergabung ke klub. Kini tim mereka telah lengkap menjadi 4 orang. Oscar sebagai pemrakarsa tim, Christian sebagai teknisi, Lorenzo sebagai mekanik, Luis sebagai tenaganya, dan tentu saja Freddy sebagai pembina mereka. Perjuangan mereka pun dimulai. Keterbatasan dana yang dimiliki membuat mereka harus menggalang dana dan mencari donatur. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mau memberikan dana. Lalu Oscar mencoba lagi, tetapi kali ini ia memakai pakaian tentara yang ia miliki. Oscar datang ke bank untuk mengajukan bantuan dana dan akhirnya usahanya pun berhasil. Dan orang-orang yang sempat menolaknya kini juga memberikan sumbangan dana. Sementara itu, pada malam harinya, Freddy yang diundang oleh Gwen ke rumahnya untuk mempelajari bahasa pemrograman dicurigai oleh Maddie. Maddie mengira bahwa Freddy berkencan dengan ibunya. Esoknya, setelah mendapatkan dana, mereka kembali membeli untuk melengkapi semua alat yang dibutuhkan. Namun sayangnya uang mereka tidak cukup. Tetapi mereka diselamatkan oleh Freddy dengan membayarnya menggunakan uang pribadinya. Di tempat lain, Gwen bertemu dengan ibu Oscar. Gwen memberitahunya tentang kegagalan Oscar. Lalu ibu Oscar yang marah menunggunya di halte. Christian mencoba menjelaskan padanya bahwa pemenang tahun lalu mendapat pekerjaan di Telidena. Tetapi ia meragukannya karena mereka semua tidak memiliki akta kelahiran. Esok harinya di sekolah, mereka kembali merancang dan berdiskusi. Mereka memberi nama robot tersebut Stinky. Lalu mereka mengetes Stinky di kolam renang milik Paman Luis. Setelah dites, ternyata komponen robot tersebut ada yang kurang. Lalu mereka mencoba untuk membenahinya dan mengetes kembali dan robot tersebut pun berhasil berfungsi. Di sekolah, tiba-tiba kepala tentara datang dan memberitahu Oscar bahwa dia sedang dicari oleh petugas imigrasi dan memperingatinya untuk bersembunyi. Oscar kembali ke rumah dan membawa semua barangnya. Ia tidur dimanapun ia bisa untuk menghindari orang-orang yang mencarinya. Sementara itu, Lorenzo diminta oleh ayahnya untuk mencari adiknya. Mengetahui adiknya hendak mencuri di sebuah supermarket, ia pun mencoba untuk melindunginya, tetapi suasana menjadi kacau. Pagi harinya mereka berempat kembali berkumpul, tetapi Oscar dan Lorenzo kembali bersitegang. Karena Lorenzo berniat untuk meninggalkan tim. Namun hal itu berhasil dilerai oleh Luis. Christian yang mendengar Freddy sedang menerima telepon bahwa ia mendapatkan tawaran pekerjaan baru, lalu memberitahu yang lainnya dan keadaan pun semakin menjadi kacau. Di tempat lain, Oscar menemui Carla untuk menyudahi hubungan mereka karena keadaan Oscar yang sedang menjadi buronan imigrasi. Malam harinya, Gwen mendatangi rumah Freddy untuk meminta penjelasannya. Lalu Freddy menjelaskan alasannya selalu berpindah-pindah pekerjaan karena ia ingin melupakan kejadian ketika Rosie putrinya meninggal. Esoknya mereka semua yang sudah lebih tenang lalu berkumpul dan mereka pun berangkat ke Santa Barbara, California untuk berkompetisi.
Di sana antrian untuk SMA sudah penuh, maka mereka memutuskan untuk mengikuti kategori perguruan tinggi. Dengan pertimbangan bahwa jika mereka berada di peringkat terakhir, itu karena mereka bersaing dengan tim dari perguruan tinggi. Sebelum dimulai, mereka kembali mencoba Stinky, tetapi robot itu kembali bermasalah. Setelah dicek, ternyata terjadi kebocoran yang menyebabkan korslet. Lalu mereka mengakalinya dengan menggunakan pembalut. Namun Stinky tetap harus dirangkai ulang. Malam itu, Oscar dan Lorenzo yang sering bertengkar menjadi lebih akrab. Pagi harinya, Oscar membuka hadiah dari Carla yang memberikannya dukungan. Carla memberikan seragam tim untuk mereka semua. Perlombaan pun dimulai. Semua tim akan melewati 8 misi. Jika bel berbunyi, tandanya berhasil, dan jika sirine yang berbunyi, maka mereka gagal. Misi ini bernilai 70% dan sesi wawancara bernilai 30%. Pada misi ini, skor tertinggi didapat oleh MIT dengan 85 poin. Carl Hayden Community dengan skor 75 poin dan menempati posisi keempat. Di rumah Oscar, ibunya didatangi oleh petugas imigrasi yang mencari Oscar. Namun ibunya mengatakan bahwa ia sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Lalu ia menelpon Oscar dan memintanya untuk waspada dan jangan dulu kembali ke rumah. Sementara itu, berita keberhasilan mereka telah sampai ke kepala sekolah dan Gwen. Lalu Gwen mendatangi ayah Lorenzo dan mengatakan bahwa putranya kini sedang berkompetisi. Hari wawancara pun tiba. Satu persatu anggota masing-masing akan diwawancarai mengenai robot yang mereka rancang. Saat menunggu pengumuman pemenang, Oscar menyempatkan untuk menelpon Carla. Ia berterima kasih karena sudah mendukungnya. Penyelenggara mengumumkan bahwa mereka menambahkan satu kategori penghargaan untuk pencapaian istimewa, dan penghargaan tersebut diberikan kepada Carl Hayden Community High School. Lalu tiba pengumuman untuk 3 tim terbaik. Juara 3 oleh Cornell University, juara 2 oleh MIT, dan juara 1 yang tidak diduga-duga yaitu Carl Hayden Community High School. Carl Hayden Community High School. Carl Hayden Community High School. Gwen yang sudah sampai di sana lalu menghampiri Freddy dan memberitahunya bahwa mereka datang bersama dengan ayah Lorenzo. Lorenzo melihat ayahnya lalu menghampirinya. Ayahnya menyesal dan mereka pun berpelukan. Sementara itu, Christian mencoba kembali untuk mendekati gadis dari Cornell University yang ditaksirnya. Louis mendapatkan pujian dari juri karena ia bisa menjawab semua pertanyaan ketika wawancara dengan baik. Dan film pun selesai. Wow, film yang syarat akan makna, menceritakan tentang perjuangan untuk meraih impian, kerjasama tim, dan juga persahabatan. Nah, itu tadi adalah alur cerita film Spare Part. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Dadah, 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 dadah.